Perkataan Yuan Shao membuat orang semua terkejut. Mereka mengatakan bahkan Raja Kerajaan Tianshui maupun pemimpin asosiasi alkemis tidak berani berbicara seperti itu pada kepala akademi. Dengan tertawa, kepala akademi bertanya pada Yuan Shao, tahukah Yuan Shao siapa dirinya? Yuan Shao menjawab dengan santainya, jika kepala akademi adalah seorang martial king, Zhong Lishan. Kepala akademi sudah berusia lebih dari 100 tahun, tapi masih hanya seorang martial king. Apakah kepala akademi masih punya muka untuk memamerkan dirinya? Yuan Shao melanjutkan, jika ia menjadi kepala akademi, ia sudah pasti akan membenturkan kepalanya hingga retak. Tentu saja, perkataan Yuan Shao membuat kepala akademi marah dan mengeluarkan aura yang menekan Yuan Shao. Tapi Yuan Shao masih bisa berdiri. Melihat Yuan Shao masih bisa berdiri sebagai seorang martial warrior, bahkan di bawah tekanan dari seorang martial king, sungguh mengerikan. Yang lebih mengerikan adalah perbedaan pada ranah kultivasi mereka. Tapi Yuan Shao masih bisa mengeluarkan aura bertarung yang sangat kuat. Yuan Shao dengan sekuat tenaga menahan tekanan itu, dan hembusan angin menerpa semua orang di sana. Terpaan angin itu membuat Guru Luo merasakan sesuatu. Mengapa tampang yang gigih dari Yuan Shao mengingatkan pada perasaan yang familiar? Guru Luo lalu melihat patung Gu Feiyang yang besar di sebelahnya. Guru Luo menyadari jika ekspresi dan perilaku Yuan Shao identik dengan Gu Feiyang. Yuan Shao mengatakan pada kepala akademi, hanya karena kepala akademi adalah seorang martial king, bukan berarti dirinya tidak bisa berbuat apa-apa kepada kepala akademi. Dan Yuan Shao mengatakan, jika ia akan memastikan kepala akademi menderita, bahkan jika nyawanya adalah taruhannya. Yuan Shao memakan pil Origin Blasting pil yang ia buat, dan dengan memakan pil itu membuat kekuatannya semakin meluap-luap. Dalam hati kepala akademi, apakah ia harus mengeluarkan semua kekuatannya hanya untuk membuli seorang martial warrior? Bahkan jika ia berhasil menang dari Yuan Shao, reputasinya juga pasti akan hancur. Tiba-tiba, kepala akademi menyadari sesuatu. Yuan Shao tengah menggunakan tekniknya. Gerakan tangan Yuan Shao yang ia gunakan membuat angin dan awan berkumpul di atasnya. Guru Luo yang melihat mengatakan, jika angin dan awan bergerak naik, bagaimana mungkin itu terjadi? Begitu juga dengan kepala akademi. Ia mengatakan jika ia telah menjadi warrior terkuat di Tianshui selama beberapa dekade. Tapi sekarang ia ada di sana, berkeringat di depan seorang martial warrior bintang 1. Ia bertanya siapa sebenarnya anak ini. Gerakan Yuan Shao telah membuat awan dan angin bergerak di satu titik. Apakah itu benar-benar teknik awan dan angin Gu Feiyang? Diceritakan dulu sekali, di puncak gunung bersalju di kuil Shanxiao, Martial Sovereign Gu Feiyang yang dijuluki sebagai penakluk menekan 10 Martial Sovereign bintang 9 lainnya dengan menggunakan teknik The Great Wind and Cloud Pound. Gu Feiyang mentaunting nyonya pemilik kuil itu sebanyak 3 kali, berkeliling sebebas-bebasnya di tempat terlarang yang ada di kuil, dan menunjukkan sikap superior terhadap segalanya. Pencapaian legendaris seperti itu kemudian disebarkan dalam cerita turun-temurun selama ribuan tahun. Kepala akademi berteriak untuk Yuan Shao menghentikan tekniknya. Dalam hati kepala akademi mengatakan, jika tidak hanya teknik The Great Wind and Cloud saja, tapi Yuan Shao juga tahu teknik The Floating Life Seal. Yuan Shao mengetahui dua teknik itu. Jika Yang Di yang mengajarkan langsung pada Yuan Shao, maka kemungkinan ia tidak dapat memberikan penjelasan apapun pada Yang Di jika menghabisi Yuan Shao. Kepala akademi berlalu pergi dengan mengatakan, jika mereka bertarung dengan kekuatan mereka sendiri, dan ia tidak memiliki komplain apapun soal melukai Lan Xuan, tapi seharusnya Yuan Shao tidak sekejam itu. Dan ia akan membiarkan Yuan Shao begitu saja karena itu adalah kesalahannya pertama kali. Murid-murid akademi yang melihat kepala akademi pergi begitu saja sedikit bingung, karena kepala akademi yang mereka tahu tidak sebegitu baiknya. Siapa saja yang menyinggungnya pasti sudah akan dihabisi. Guru Luo meminta Yuan Shao untuk menarik kembali kekuatannya. Sebelum kepala akademi menjauh tempat itu, Yuan Shao mengatakan, jika kepala akademi sangat beruntung, lari dengan cepat. Dengan segera Yuan Shao duduk bersila. Guru Luo yang melihat Yuan Shao menyerap energi pil yang ada pada pil Origin Blasting. Postur tubuh Yuan Shao sepertinya mengandung beberapa dalil khusus. Ia sama sekali tidak mengerti dalil tersebut. Sesuatu mengatakan padanya kalau dalil tersebut sangat kuat. Guru Luo memutuskan untuk ikut bermeditasi dengan cara meminjam dalil khusus itu. Setelahnya, guru-guru membubarkan para siswa. Karena pertunjukan sudah selesai, saat semua orang sudah pergi dari sana, kini hanya tinggal Guru Luo dan Yuan Shao yang ada di sana. Mereka sama-sama sedang berkultivasi, dan Guru Luo sepertinya telah menerobos tingkat selanjutnya. Dalam hati Guru Luo mengatakan, jika sepertinya bottleneck miliknya sudah sepenuhnya teratasi, ia dapat merasakan sekumpulan energi Yuan di lingkungannya sekitar mengalir secara intens ke dalam tubuhnya. Dan ia telah berhasil menerobos. Padahal ia hanya mencoba untuk memahami teknik kultivasi aneh yang digunakan Yuan Shao, tapi ia malah berhasil menerobos. Ia masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya Yuan Shao itu? Teknik kultivasi luar biasa apa yang sedang ia latih?
Saat Guru Luo membuka matanya, ia dikejutkan Yuan Shao yang sudah ada di hadapannya memandangi dirinya. Dengan sedikit malu, Guru Luo bertanya apa yang sedang Yuan Shao lakukan. Yuan Shao menjawab jika ia sedang tidak melakukan apapun. Ia hanya ada di sana untuk memberikan selamat kepada Guru Luo telah berhasil menerobos. Guru Luo juga terkejut, karena Yuan Shao sudah berhasil menjadi Martial Warrior bintang 2. Yuan Shao mengatakan jika Guru Luo adalah seorang Martial King yang berada di ranah 4 kuadran. Tingkat kesulitannya untuk menerobos memiliki lebih dari 100 kali lebih sulit dibandingkan dengan milik Yuan Shao, tapi Guru Luo berhasil melakukannya. Jadi apa yang mengejutkan dari seorang Martial Warrior yang berhasil menerobos satu tingkatan? Guru Luo bukannya berterima kasih pada Yuan Shao, malah menarik telinga Yuan Shao dan mengatakan, jika Yuan Shao jangan bersikap bodoh, dan bertanya sudah berapa lama Yuan Shao menjadi seorang Martial Warrior, dan ia membutuhkan penjelasan dari Yuan Shao. Yuan Shao meminta Guru Luo untuk tidak mencubitnya sekuat itu, karena lukanya masih belum sembuh, dan berjanji akan memberikan penjelasan setelah dirinya beristirahat dengan cukup. Mendengar itu membuat Guru Luo melepaskan cubitan di telinga Yuan Shao dan berlalu pergi. Ia mengatakan jika ia memberi waktu Yuan Shao 3 hari, meminta Yuan Shao untuk menemuinya di kantor dalam 3 hari. Yuan Shao yang melihat Guru Luo mengatakan, jika perempuan itu kok suka-suka dia memerintah layaknya seorang bos dan bersikap tidak jelas seperti itu. Dengan senyuman Yuan Shao mengatakan, tapi jika bakatnya sungguh luar biasa, ia pantas untuk dilatih. Yuan Shao memasuki ruang pelatihan gravitasi. Yuan Shao harus berkultivasi dan menghilangkan energi yang tersisa dari pil Origin Blasting secepat mungkin. Saat tiba di sana, Yuan Shao dilihat oleh banyak orang. Yuan Shao tidak peduli, sedangkan orang-orang mencoba untuk menghindarinya. Lan Duo yang melihat Yuan Shao memasuki ruang latihan di sana bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apakah Lan Xuan tidak menghabisi Yuan Shao? Orang-orang tengah membicarakan Yuan Shao. Mereka mengatakan jika Yuan Shao telah mengalahkan Lan Xuan dan bahkan menghancurkan dantian milik Lan Xuan, sehingga Lan Xuan lumpuh total dari leher hingga kaki. Lan Duo yang mendengarnya merasa tidak percaya dan pucat. Yuan Shao telah selesai dengan kultivasinya. Sekarang dia adalah seorang Martial Warrior bintang 2 puncak. Kekuatan jiwa tier pertama telah dicapai. Ruangan yang ia gunakan untuk berkultivasi benar-benar hancur berantakan. Ia tidak menyangka jika kekuatan jiwanya dapat pulih ke level alkemis tingkat 1 sangat cepat. Dengan itu, ia pasti bisa menempa senjata tingkat Xuan dan obat-obatan sendiri mulai dari sekarang. Yuan Shao tiba di asramanya, tapi saat ia membuka pintunya, ia merasakan kehadiran seseorang di dalam. Saat Yuan Shao akan berbalik arah, dari dalam ada yang mengatakan, jika jangan harap Yuan Shao dapat berputar arah dan meminta Yuan Shao untuk segera masuk. Di dalam sudah ada Guru Luo yang bertanya, apakah Yuan Shao sungguh mengabaikan perkataannya? Guru Luo marahi Yuan Shao jika Yuan Shao sudah 5 hari berlalu tapi tidak mendatanginya. Kemana saja Yuan Shao pergi? Yuan Shao menjawab jika ia latihan dan lupa. Guru Luo menyadari jika Yuan Shao telah berada di Warrior bintang 2 puncak. Bukankah ini baru 5 hari setelah Yuan Shao menerobos ke Martial bintang 2? Guru Luo minta penjelasan untuk hal itu. Yuan Shao seperti tertekan dan bertanya, penjelasan mengenai apa? Banyak pertanyaan dilontarkan oleh Guru Luo membuat Yuan Shao tidak bisa mencernanya. Yuan Shao lalu bertanya, bagaimana menurut pendapat Kepala Akademi? Guru Luo menjawab, jika menurut pendapat Kepala Akademi, Yuan Shao dilatih oleh Tuan Yang Di. Dengan kesenangan yang luar biasa hingga hidungnya mancung, Yuan Shao membenarkan. Dalam hati Yuan Shao mengatakan jika masalah itu akan terlihat wajar saja jika mendorong semua tanggung jawabnya kepada Yang Di. Selain itu juga ia akan lebih senang untuk berhadapan langsung dengan Yang Di. Saat sedang merasa senang, Yuan Shao dihancurkan oleh perkataan Guru Luo yang tidak mempercayai kata-kata darinya. Guru Luo mengatakan, orang lain mungkin tidak tahu, tapi dirinya mengetahui dengan jelas. Karena alasan pertama, meskipun keluarga Li memiliki pengaruh yang kuat di bidang kemiliteran kerajaan, namun Yuan Shao tidak pernah sekalipun berhubungan dengan Tuan Yang Di. Dan yang kedua, sejauh yang dia ketahui, Tuan Yang Di tidak mengetahui sama sekali teknik Great Wind and Cloud Fall. Yuan Shao menanyakan pada Guru Luo, bagaimana Guru Luo mengetahui kalau Tuan Yang Di tidak mengetahui teknik tersebut? Guru Luo terdiam sejenak, yang akhirnya ia menyerah. Ia mengatakan karena Yuan Shao tidak bersedia menjelaskannya, maka ia juga tidak mau memaksanya. Awalnya ia cemas dan ingin memberi Yuan Shao sebuah rencana cadangan, tapi itu sepertinya tidak perlu. Guru Luo menggandeng tangan Yuan Shao dan meminta Yuan Shao untuk mengikutinya. Yuan Shao dibawa oleh Guru Luo ke suatu tempat. Kini mereka tengah berada di sebuah jalan di kerajaan Tianshui. Guru Luo mengatakan, jika ia menemukan seorang guru dari asosiasi alkemis. Orang dari asosiasi alkemis itu mengatakan akan menentukan untuk menerima Yuan Shao atau tidak, berdasarkan hasil tes dari kekuatan jiwa Yuan Shao. Yuan Shao terkejut dan mengatakan jika ia tidak mau. Ia beralasan jika ia tahu kekuatan jiwanya sangat lemah, jadi ia tidak mau. Tidak lama mereka berjalan, mereka telah sampai di asosiasi alkemis. Di sana terlihat Jiarong sedang memberikan pelajaran pada siswa-siswa yang lain.
Dengan segera Guru Luo menyela Jiarong yang sedang mengajar mengatakan, ia sedang mencari Jiarong, dan ia telah membawa tuan muda dari keluarga Li yang ia bicarakan tempo hari. Yun Xiao yang sedang mendengar jika gurunya adalah Jiarong, membuat muka yang aneh serta tidak menyangka jika Jiarong akan menjadikannya seorang murid. Jiarong tidak melihat ke arah mereka dan hanya mengatakan pada Guru Luo untuk pergi ke aula depan untuk menguji kekuatan jiwanya terlebih dahulu. Tidak berlama-lama, Guru Luo langsung menarik Yun Xiao untuk ikut bersamanya. Belum pergi, Yun Xiao menggedor resepsionis guild dan ia mendapatkan pukulan di kepala dari Guru Luo yang geram akan tingkah dari Yun Xiao. Murid-murid sana meminta mereka untuk tidak membuat keributan, dan meminta mereka berdua untuk keluar jika hanya ingin membuat keributan. Guru Luo meminta maaf dan mengatakan jika mereka akan segera keluar. Tapi sebelum mereka benar-benar keluar, Jiarong menyadari jika itu adalah Yun Xiao. Dengan bergegas, ia menghampiri Yun Xiao dan bersikap sangat sopan pada Yun Xiao. Guru Luo yang tidak mengerti mengapa Jiarong memanggil Yun Xiao sangat sopan, meminta Jiarong untuk memanggil Yun Xiao dengan namanya saja. Guru Luo memukul kepala Yun Xiao yang bengong meminta Yun Xiao untuk memberi hormat pada Jiarong. Ini cewek seenaknya aja mukul-mukul kepala orang kuat ya. Yun Xiao hanya memasang ekspresi geramnya. Dengan segera Yun Xiao berteriak memberi salam pada Jiarong, tapi Jiarong malah ketakutan. Dengan ketakutan, Jiarong menganggap jika itu bukan masalah. Ia memanggil Yun Xiao dengan sebutan tuan muda. Guru Luo bertanya mengapa itu tidak perlu. Dengan memukul kepala Yun Xiao lagi, Guru Luo meminta maaf pada Jiarong karena Yun Xiao sungguh tidak memiliki sopan santun. Jiarong yang melihatnya terasa dia yang akan mati. Jiarong lalu memukul wajahnya sendiri hingga memerah dan berlutut meminta maaf. Ia meminta Guru Luo untuk tidak memukul Yun Xiao lagi. Karena tuan muda memiliki potensi yang tidak terbatas, jadi Yun Xiao tidak memerlukan tes jiwa. Tentu saja orang-orang yang melihat Jiarong berlutut membuat mereka tidak percaya. Guru Luo bertanya, potensinya tak terbatas. Jadi, bagaimana dengan mengangkat murid? Jiarong dengan segera mengatakan tentu saja ia akan menerimanya. Tapi Yun Xiao mendengar jika Jiarong akan menerimanya sebagai murid, memasang ekspresi aneh. Jiarong yang melihat wajah Yun Xiao malah salah tingkah sendiri. Ia sambil menangis meminta maaf karena ia telah salah ngomong. Ia tidak menerima Yun Xiao sebagai murid. Guru Luo yang melihat tingkah aneh Jiarong bertanya, mengapa sikap Jiarong sangat aneh? Jiarong dengan sedih mengatakan, jika ia hanya ingin Guru Luo tidak memukul kepala Yun Xiao lagi. Guru Luo lalu berpaling melihat Yun Xiao. Tidak lama, mereka diminta untuk menepi karena Master Zhang telah tiba. Master Zhang adalah kepala alkemis Kekaisaran Tianshui, alkemis tingkat 3, Zhang Qingfang. Guru Luo memberi hormat, dan Master Zhang mengangguk, tanda mengerti. Dalam hati Yun Xiao mengatakan jika fluktuasi energi yang dipancarkan dari Pak Tua itu sungguh kuat bukan main. Setidaknya dia berada di tingkat 3 sebagai seorang alkemis. Guru Luo mengatakan Master Zhang sedang mengunjungi guild alkemis secara pribadi. Apakah jangan-jangan penyakit Rokusue kambuh lagi? Yun Xiao sedikit terkejut mendengar namanya dan bertanya, ada apa dengan perempuan itu? Guru Luo mengatakan jika itu bukanlah sebuah rahasia lagi. Rokusue terlahir dengan Meridian 5 Yin Terminal, dan diprediksi hanya bisa hidup hingga berumur 5 tahun. Rokusue pasti sudah meninggal dari dulu jika bukan kebaikan Raja. Raja mengundang seorang alkemi tingkat 5, kemudian memberikan sebuah resep untuk memperpanjangnya selama 10 tahun lebih lama. Dan itu adalah kejadian 9 tahun lalu. Yun Xiao yang mendengarnya mengatakan, jika penyakit itu tidak bisa hanya diobati hanya dengan obat saja, kecuali dengan Five Dragon Pure Yang Pill. Tapi itu adalah obat tingkat 8. Guru Luo bertanya, apakah benar bisa diobati penyakit Rokusue jika menggunakan obat itu? Guru Luo mengatakan, tapi pil tingkat 8, hanya seorang alkemis legendaris yang bisa membuatnya. Setelah sedikit berpikir, Yun Xiao meminta Guru Luo untuk kembali terlebih dahulu, dan ia akan mendiskusikan kecocokannya sebagai murid bersama Master Jia. Dengan segera Jiarong meminta Guru Luo bersantai saja dan menerima permintaan Guru Luo. Juga meminta Guru Luo untuk kembali segera. Setelah mereka pergi, Guru Luo tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jiarong adalah orang yang memandang rendah mereka yang lebih lemah darinya. Tapi mengapa Jiarong bersikap layaknya budak di hadapan Yun Xiao? Di dalam ruangan, Yun Xiao langsung meminta Jiarong untuk mengatakan pada Zhang Qifang jika penyakit Rokusue bisa diobati. Jiarong masih sedikit bingung dan bertanya, apakah Yun Xiao tidak sedang bercanda? Yun Xiao menjawab jika ada satu cara lagi untuk menyembuhkan Rokusue, dan itu adalah dengan menstimulasi titik akupunturnya dengan jarum emas. Itu mungkin akan membutuhkan beberapa percobaan untuk menyembuhkannya dengan kekuatannya yang sekarang ini, tapi Rokusue pasti bisa sembuh total. Jiarong terkejut mendengar akupunktur jarum emas dan bertanya pada Yun Xiao, apakah Yun Xiao mengetahui teknik legendaris itu? Dan apakah Yun Xiao percaya pada kemampuannya sendiri? Yun Xiao dengan duduk mencatat sesuatu mengatakan pada Jiarong untuk memberitahu mereka jika Jiarong yang akan melakukan pengobatannya, dan dirinya akan mengambil alih jika saatnya telah tiba. Dengan sedikit senang, Jiarong bertanya pada Yun Xiao, apakah ia bisa mengamati Yun Xiao ketika melakukan teknik tersebut? Yun Xiao hanya menjawab terserah. Yun Xiao melanjutkan,
Jika Jiarong harus melakukan apa yang ia katakan dan perintahkan. Jika tidak, maka nyawa Putri Ruksue akan melayang jika obatnya mulai kehilangan khasiatnya. Yun Xiao menyerahkan resepnya pada Jiarong. Dalam hati Jiarong yang senang mengatakan, jika ia senang karena memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik akupunktur jarum emas yang legendaris. Setelah membaca resep itu, Jiarong bertanya, mengapa ada banyak sekali resepnya? Dan bukankah itu adalah material untuk perlombaan? Dengan santai, keluar dari ruangan Yun Xiao mengatakan, jika ia juga kekurangan satu senjata Suan, jadi ia juga akan membuatnya. Yun Xiao kini berada di pasar Tianshui. Dalam hati Yun Xiao masih berpikir, jika akupunktur jarum emas hanya membutuhkan satu kotak jarum emas biasa, tapi ukurannya memainkan peran pentingnya. Dan akan jauh lebih baik jika dirinya sendiri yang mencarinya dan menempanya sendiri agar dapat menjamin keselamatan dari Putri Ruksue. Yun Xiao melihat dua orang tengah melakukan negosiasi transaksi. Wanita itu memiliki hanya sekitar 170 koin emas, sedangkan harga dari barang itu adalah 300 koin emas. Wanita itu masih minta tolong untuk membantunya. Pria penjual mengatakan, jika wanita itu mau menjadi pacarnya, maka ia akan memberinya. Wanita itu adalah Meng Wu, yang pernah membantu rencana Lan Fei di Bukit Enak-Enak malam-malam. Meng Wu menolaknya dan langsung pergi dari sana. Tapi Meng Wu dihadang oleh pria tadi dan masih mencoba untuk merayunya. Pria itu menawari obat yang ia punya. Jika Meng Wu mau menjadi pacarnya, maka ia akan berikannya. Tapi pria itu masih mencoba merayu dan bahkan akan memegang gunung kenikmatan Meng Wu. Tapi saat sebelum mencapai gunung itu, tangannya dipukul oleh Yun Xiao. Yun Xiao mengatakan pada pria itu, berani sekali pria itu menyentuh wanitanya. Meng Wu menyadari jika pria yang menolongnya adalah pria yang waktu itu, Li Yun Xiao. Sedangkan si pria mesum itu yang tangannya masih kesakitan mengatakan, jika Yun Xiao dalam masalah besar, apakah Yun Xiao tidak tahu siapa dirinya? Yun Xiao bilang jika ia tidak tahu, dan memangnya siapa dia? Pria itu menjawab jika ia adalah seorang alkemis apprentice tingkat menengah, dan juga murid dari alkemis tingkat 1 Jiarong. Dan juga ia adalah saudara dari kapten penjaga kota, Tuan Long Hao, putra tertua Long Jing. Jika Yun Xiao mengetahui situasinya, maka Yun Xiao harus berlutut dan meminta maaf padanya, dan harus membayarnya beberapa ratus koin sebagai kompensasinya. Yun Xiao menjawab jika ia mengenal Jiarong dan Long Jing, tapi tidak mengenal Long Hao, dan ia memiliki beberapa ratus koin. Sambil melemparkan koin itu di tanah, serta memberikan tatapan tajam pada pria itu, Yun Xiao meneruskan. Akan tetapi, lihat saja apakah pria itu masih hidup setelah mengambil koin itu. Pria tadi yang merasakan tekanan dari tatapan Yun Xiao mengatakan dalam hatinya, tekanan tatapan macam apa itu? Bahkan jenderal yang telah memenangkan ratusan pertarungan pun tidak akan memiliki tatapan yang seperti itu. Ia merasa, jika ia menyentuh koin itu, akan dipastikan ia akan mati. Saat pria itu akan mengambil koinnya di tanah, kebetulan Long Hao ada di sana. Ia beralih ke arahnya dan mengatakan, apa yang sedang terjadi? Long Hao dan kelompoknya datang mendekati Yun Xiao. Long Hao mengatakan pada Yun Xiao. Long Hao tanpa basa-basi memberikan dua pilihan pada Yun Xiao. Berlutut meminta maaf dan memberikan kompensasi, atau menjadi lumpuh di penjara selamanya. Long Hao memberikan waktu 3 tarikan nafas. Saat pria mesum tadi akan mengambil uangnya di tangan, Yun Xiao tidak tinggal diam. Ia langsung menendang pria mesum tadi hingga terpental ke belakang. Dengan gemetar, pria mesum tadi mengatakan, jika dantiannya sudah dihancurkan oleh Yun Xiao, ia sudah menjadi lumpuh sepenuhnya. Yun Xiao mengatakan jika ia memilih opsi kedua, dan meminta untuk dijebloskan ke dalam penjara. Long Hao tidak tinggal diam dan menyerang Yun Xiao, menebaskan pedangnya ke arah Yun Xiao. Long Hao terkejut karena pedangnya ditahan oleh Yun Xiao hanya dengan kedua jarinya saja. Long Hao tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Itu tidak mungkin. Itu adalah teknik jari flower twist. Long Hao juga mengaktifkan pedangnya Jade Moon Sword dan mengayunkan kepada Yun Xiao. Menurut penjelasan dari Meng Wu mengatakan, jika pedang itu adalah senjata Suan yang secara umum digunakan oleh seorang seniman bela diri di dalam pertarungan, tapi hanya alkemis yang dapat menempah senjata itu. Long Hao masih terus menyerang Yun Xiao menggunakan pedangnya. Semua serangan itu Yun Xiao hindari, dan akhirnya memberikan beberapa pukulan di pedang itu, yang membuat pedang itu tidak aktif lagi dan berubah menjadi pedang biasa kembali. Long Hao menyadari jika pedangnya seperti menangis. Long Hao mencoba mengayunkan pedangnya terus, tapi tidak ada berubah sama sekali. Ia merasa jika pedangnya rusak, bagaimana itu bisa terjadi? Ia bahkan harus menjual semua harta dan mohon ribuan kali pada Tuan Liang Wenyu untuk menempahnya. Dengan ekspresi marah, Long Hao meminta bawahannya untuk menyerang Yun Xiao bersamaan dan segera membunuhnya. Semua anggota Long Hao menyerang Yun Xiao bersamaan, tapi dengan cepat Yun Xiao menghabisi mereka tanpa perlawanan sama sekali. Meng Wu yang melihat Yun Xiao bertarung mengatakan, jika itu lebih terlihat seperti sedang menari daripada bertarung. Yun Xiao menjelaskan jika teknik itu disebut Flowery Confusion First, yang diciptakan oleh Martial Sovereign Yuan Xixiao. Dia menciptakan teknik itu untuk membuat kekacauan. Yun Xiao yang menjelaskan itu saat keadaan sedang bertarung. Yun Xiao mengambil pedang milik Long Hao dengan mengatakan,
jika broadsword itu mungkin adalah senjata sampah, tapi setidaknya itu masih sedikit bernilai, dan ia akan mengambilnya, lalu mematahkan lengan milik Long Hao. Long Hao yang gemetar terduduk mengatakan, jika ayahnya adalah seorang komandan dari pasukan penjaga kekaisaran, beraninya Yun Xiao merampoknya. Ia bersumpah akan membunuh seluruh keluarga Yun Xiao. Yun Xiao bertanya, kau mau membunuh keluargaku? Silakan saja bawa semua orang-orangmu ke rumahku. Aku ingin melihatnya. Apakah kau dapat melakukannya atau tidak? Tidak berselang lama, dua orang telah datang dengan berkuda menanyakan keributan yang telah terjadi. Long Hao yang sepertinya mengenal mengatakan, jika ia adalah Long Hao, kapten dari divisi 3 penjaga kota kekaisaran, dan seseorang itu menyerang mereka. Long Hao meminta untuk diselamatkan. Mereka adalah State Guardian Hui Guang dan Hui Ming. Hui Ming bertanya siapa yang berani melakukan hal tersebut, dan meminta Yun Xiao untuk menurunkan senjatanya dan menyerah. Yun Xiao menanggapi dengan santai dan berkata, apakah mereka tidak menanyakan alasan padanya, dan apakah itu salahnya? Hui Ming mengatakan, jika penjaga kekaisaran adalah tangan kanan sang kaisar, dan mereka tidak pernah salah. Dalam hati Hui Ming mengatakan, Yun Xiao adalah seorang bocah yang berada di ranah martial warrior bintang 2, dan lebih rendah daripada Long Hao. Bagaimana bisa Long Hao dikalahkan, dan termasuk dari gengnya? Hui Ming langsung menyerang Yun Xiao dengan tangan memunculkan pedang dari aura. Yun Xiao tidak mau kalah dan menebas pedang yang ia dapat dari Long Hao. Hui Ming tidak menyangka jika Yun Xiao, yang hanya seorang martial warrior, bisa menghasilkan cahaya di pedang tersebut. Ia bertanya bagaimana caranya. Serangan dan serangan mereka adu, tapi tidak satupun yang mendarat pada Yun Xiao. Hui Ming menyadari jika Yun Xiao menggunakan senjata mistikal. Ia mengatakan jika pantas saja Yun Xiao berani melanggar perintah. Ternyata Yun Xiao memiliki senjata mistikal. Dengan ekspresi senang, Hui Ming bilang jika ia harus mendapatkan pedang itu. Yun Xiao yang melaju mengatakan dalam hatinya, jika kedua orang itu berada di satu ranah kultivasi di atasnya, jika ia harus mengambil inisiatif untuk menyerang duluan. Jika tidak, maka ia pasti akan kalah dan dihancurkan dengan perbedaan ranah mereka. Pedang mereka beradu, tapi Hui Ming dipukul mundur oleh serangan Yun Xiao tadi. Yun Xiao terus maju untuk menyerang terlebih dahulu. Ia mengatakan jika ia harus mengalahkan mereka dalam satu serangan, sehingga mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuh mereka. Saat Yun Xiao menebaskan pedangnya, Hui Ming mengaktifkan longsword miliknya, tapi ia dipukul mundur lagi oleh Yun Xiao. Dan sepertinya longsword miliknya menjadi bermasalah setelah bertarung dengan pedang Yun Xiao. Saat Hui Ming sedang galau karena pedangnya, Yun Xiao mencoba untuk menyerangnya lagi, tapi Hui Guang memperingatkan Hui Ming jika itu berbahaya. Dengan segera, Hui Guang menyerang Yun Xiao dari belakang. Saat pedang Hui Guang menyentuh punggung dari Yun Xiao, ternyata itu adalah skill residual bayangan. Yun Xiao dari atas yang akan menyerang mengatakan, jika ia hanya membodohi mereka untuk memancing Hui Guang maju untuk melawan, dan Yun Xiao menyerang mereka dari atas. Dan Sins beralih di sebuah penjara pribadi milik keluarga Long. Ternyata Yun Xiao tidak menang melawan mereka, tapi ia dikalahkan dan sekarang tengah di penjara. Saat ia tersadar dari pingsannya, ia terbaring di depan orang tua di penjara di sana juga. Orang tua itu bertanya, apakah Yun Xiao sudah terbangun? Yun Xiao bertanya pada orang tua itu, dia sedang ada di mana? Orang tua yang sudah tidak terlihat hidup itu mengatakan, jika saat ini mereka sedang ada di penjara pribadi milik keluarga Long. Yun Xiao bertanya, jadi ini adalah penjara milik pribadi dan bukan penjara milik pemerintah? Orang tua tadi menjawab, emangnya Yun Xiao siapa? Penjara pemerintah hanyalah untuk orang-orang yang melakukan tindakan kriminal berulang kali. Dan di tempat itu adalah penjara yang dikelola oleh keluarga Long. Yun Xiao masih bertanya banyak hal pada orang tua itu, dan ia berjanji jika ia dapat keluar dari sana, maka ia akan menyelamatkan mereka semua yang ada di sana. Yun Xiao lalu bangkit dari baringnya dan langsung menggunakan Heavenly Tiran Body Training Technique, Elegant Lady Style. Yun Xiao dalam hatinya mengatakan, jika ia merasakan kalau energi di sekitarnya mulai meresap ke dalam dantiannya dan bersirkulasi ke seluruh tubuhnya, dan memperbaiki meridiannya yang hancur. Dan teknik itu adalah teknik yang terbaik dari semua teknik yang ada. Berpindah di Asosiasi Alkemis lantai 4 ruang internal. Terlihat Jiarong yang sedang gemetar ketakutan, meminta pada Guru Luo untuk tidak bercanda soal itu. Apakah Yun Xiao sungguh menghilang? Guru Luo yang sedikit pusing mengatakan, jika ia juga telah mencarinya di seluruh pelosok akademi, dan menanyakan keberadaannya pada teman-temannya, tapi hasilnya nihil. Master Zhang mengatakan, jika Jiarong membutuhkan asisten untuk membantu Putri Luxue, maka ia dengan senang hati akan membantunya. Tapi Jiarong terlihat sudah tidak bisa apa-apa lagi. Master Zhang meneruskan, memangnya apa yang bocah itu ketahui? Jika Jiarong ingin mengajarinya, maka Jiarong bisa selalu mengajarinya. Tapi kali ini, mereka tidak memiliki waktu lagi untuk menunggunya. Jiarong yang berbalik dengan berlutut dalam hatinya mengatakan, jika yang bisa ia lakukan saat ini adalah memberitahu semua kebenarannya. Mereka bertiga terdiam
setelah mendengar penjelasan dari Jiarong. Tiba-tiba Master Zhang marah mengatakan berani-beraninya Jiarong mempermainkan mereka di saat nyawa Tuan Putri Ruxue dalam bahaya. Setelah marah, Master Zhang berlalu pergi dan meminta Jiarong untuk dikurung dan eksekusi setelah semua berakhir. Jiarong masih mencoba untuk meyakinkan Master Zhang. Jiarong mengatakan untuk mempercayai Tuan Muda Yun Xiao. Dia pasti bisa membantu Putri Ruxue. Tapi Jiarong malah ditendang. Master Zhang mengatakan apakah Jiarong mengetahui betapa seriusnya kejahatan yang telah Jiarong lakukan. Jika Jiarong tidak mengklaim dirinya bisa teknik akupuntur jarum emas, ia sudah pasti akan meminta bantuan dari alkemis tingkat tinggi lainnya jauh-jauh hari. Tapi sekarang bahkan obat saja tidak bisa menekan penyakit Tuan Putri Ruxue. Sudah terlambat untuk meminta bantuan mereka. Kemudian Master Zhang akan pergi, tapi Guru Luo meminta waktu Master Zhang sebentar. Master Zhang bertanya, apalagi yang akan Guru Luo katakan? Guru Luo lah yang menyebabkan Yun Xiao. Guru Luo mengatakan, jika ia belakangan dapat menjadi alkemis karena bantuan dari Yun Xiao. Saat itu dirinya bahkan tidak yakin apakah Yun Xiao serius atau tidak. Master Zhang mengatakan, jika hal yang wajar, ketika tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Dan jangan katakan jika Guru Luo mempercayai kata-kata Yun Xiao. Guru Luo mengatakan, jika ia tidak tahu Yun Xiao melakukannya atau tidak, tapi yang ia tahu, kalau dia hanya butuh satu gerakan untuk mengalahkan Lan Xuan, cucu tertua sang menteri kekaisaran di pertarungan beberapa hari lalu. Tuan Shu mengatakan jika itu tidak bisa dipercaya. Ia mendengar jika Yun Xiao tidak bisa berkultivasi karena meridiannya tersumbat. Dan juga, bukankah Lan Xuan adalah salah satu yang terkuat di Akademi Jalan? Guru Luo membenarkan dan mengatakan, tidak hanya berhasil mengatasi masalah penyumbatan, tapi teknik bela diri yang digunakan untuk mengalahkan Lan Xuan adalah Floating Life Seal. Mendengar nama dari teknik itu membuat Master Zhang terkejut. Dengan menggelengkan kepalanya, Master Zhang mengatakan, apakah dia adalah murid Yang Di? Jika memang benar dia murid Yang Di, ada kemungkinan Yun Xiao tahu cara menggunakan teknik akupuntur jarum emas. Tanpa berlama-lama, Master Zhang meminta untuk mengerahkan semua orang untuk mencari Yun Xiao. Bahkan jika itu harus mencari di seluruh kekaisaran. Dan mereka harus menemukan Yun Xiao secepatnya. Beralih di sebuah bar di dekat Akademi Jalan. Lan Duo dan Yu Hei sedang berbicara mengenai pertarungan Yun Xiao dan Lan Xuan. Kini, seluruh akademi membicarakan pertarungan yang terjadi beberapa hari lalu. Sayangnya, Lan Duo tidak ada di sana untuk melihatnya. Dan mungkin, Yun Xiao dapat mengalahkan Bai Cheng Feng dalam satu serangan juga. Mendengar semua itu, Lan Duo lalu pergi dengan galau mengatakan, jika ia akan membayar minuman itu. Serta ia sedang stuck di bottleneck, jadi ia akan memasuki siklusi untuk beberapa hari, dan meminta untuk Yu Hei tidak mencarinya. Yu Hei yang galau karena ditinggal oleh Lan Duo mengoceh sendiri, dan datanglah Meng Wu yang bekerja sebagai pekerja bar. Yu Hei mencoba untuk menggoda Meng Wu, tapi Meng Wu tidak mau, yang akhirnya membuat Yu Hei bertindak kasar. Setelah kejadian itu, Yu Hei telah pergi, dan kini ada Han Bai dan Chen Zheng mendatangi bar itu juga. Chen Zheng dan Han Bai sedang membicarakan Yun Xiao, yang tidak terlihat beberapa hari. Meng Wu lalu bertanya pada mereka, apa yang mereka maksud adalah Yun Xiao? Dengan membentak, Chen Zheng membenarkannya. Tuan muda yang ia maksud adalah Yun Xiao. Meng Wu mengatakan, mengapa itu bisa terjadi? Ini adalah hari ketiga, dan ia sudah memberitahu keluarga Li, tapi Yun Xiao masih belum diselamatkan. Han Bai lalu memaksa Meng Wu untuk mengatakan apa yang Meng Wu ketahui. Setelah menceritakan semua pada mereka berdua, Chen Zhen bertanya, mengapa Meng Wu tidak memberitahukannya sejak awal? Meng Wu menjawab jika ia sudah memberitahu keluarga Li. Master dari keluarga Li mengatakan padanya untuk tidak perlu mengkhawatirkannya. Han Bai bertanya, apakah Meng Wu bertemu dengan Grendu? Meng Wu menjawab bukan Grendu, tapi bawahannya. Chen Zhen dengan sedikit emosi pergi dari sana mengatakan, pantas saja, itu sungguh merepotkan. Dan mereka harus segera mencarinya. Sebelum pergi, Han Bai mengatakan jika masalah itu berkaitan dengan Meng Wu. Jadi, mengapa Meng Wu tidak ikut langsung saja bersama mereka? Diperlihatkan di kediaman keluarga Long. Terlihat seorang anak kecil yang sedang bertanya pada ayahnya, Tetua Long, mengapa ayahnya tampak tidak terlalu senang? Tetua Long mengatakan jika baru-baru ini kekaisaran sedang mencari seorang pria muda, tapi mereka masih tidak menemukannya. Anak kecil itu bertanya lagi, memangnya siapa yang sedang dicari? Tetua Long menjawab jika pemuda itu adalah cucu dari Grendu. Lalu diteruskan dengan bertanya di mana perginya sang kakak. Bocah itu menjawab jika kakaknya Long Hao sedang pergi ke penjara bawah tanah. Beberapa hari yang lalu, seseorang telah melukai lengan Long Hao, dan saat lengannya sembuh dia langsung pergi ke penjara bawah tanah untuk memberi pelajaran bocah itu. Bocah itu mengatakan jika Long Hao mengurung bocah tersebut 3 hari yang lalu, dan dia terlihat sangat muda. Apakah jangan-jangan pemuda itu yang dicari? Sang ayah menoleh tanda penasaran dan takut. Bocah itu meneruskan jika ia mendengar dari Long Hao kalau namanya adalah Yun.
Mendengar namanya membuat Tetua Long menghela napas panjang lega. Ia mengatakan jika anaknya hampir membuatnya terkena serangan jantung. Jika marganya Yun, maka semuanya akan baik-baik saja. Saat sudah merasa sangat beruntung karena itu bukan Yun Xiao, tiba-tiba bocah tadi mengkoreksi. Jika nama pemuda tadi adalah Li Yun Xiao. Mendengar nama itu membuat sang ayah bagai tersambar geledek. Bocah itu melanjutkan jika saat ini adalah sudah hari ketiga. Mungkin sang kakak Hao sudah membunuhnya. Tidak lama penjaga pintu gerbang kediaman Long berlarian ketakutan. Mereka mengatakan jika ada seseorang yang telah memaksa masuk ke kediaman. Ketua Long bertanya siapa yang berani memaksa masuk ke kediamannya itu. Sang penjaga menutup telinganya dan mengatakan dalam hati, jika itu adalah sungguh master mereka. Dengan kekuatan seperti itu, hanya dengan suaranya saja pasti sudah bisa membuat orang gemetar ketakutan. Tapi, dari luar ada yang berteriak, jika atas perintah Panglima Luo Yunseng dan Master Zhang Jifang, mereka Guardian of the State, mengambil alih kediaman Long untuk sementara waktu. Siapapun yang berani menolak akan dieksekusi. Penjaga yang mendengarnya terkejut hingga memuntahkan cairan merah. Sedangkan Tetua Long menjadi pucat karena mendengar kedatangan mereka. Dalam hatinya mengatakan, mengapa mereka datangnya terlalu cepat. Tidak lama, Master Zhang dan Guru Luo telah memasuki kediaman Tetua Long. Tetua Long yang merasa kebingungan dan takut menanyakan maksud dari kedatangan Guru Luo dan Master Zhang. Tenzhen yang bersama Master Zhang mengatakan, jika Tuan Muda Li Yun Xiao telah ditahan di kediaman Long, pantas saja seluruh kekaisaran tidak menemukannya di mana-mana. Dalam hati Tetua Long mengatakan, jika pasti Long Hao yang telah menangkap Yun Xiao. Tetua Hao sedikit berbasa-basi menanyakan, apa maksud dari Master Zhang? Guru Luo meminta Menggu untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya tempo hari. Menggu lalu menceritakan semua kejadian secara hati-hati tanpa terlewat. Setelah itu, Master Zhang mengatakan, apakah Tetua Long mendengarkan apa yang dikatakan oleh Menggu? Untuk sementara, mereka mengambil alih kediaman Long, dan mereka juga akan bertanggung jawab penuh jika mereka telah salah sangka terhadap keluarga Long. Jarong terlihat kesal karena ia tidak percaya jika semua itu disebabkan oleh muridnya, Zhong Liang, si pria mesum. Hanya menghadiri kelasnya sedikit, dan dirinya menerima pria mesum itu sebagai murid. Ia merasa terlalu ceroboh. Master Zhang bertanya satu hal pada Tetua Long, apakah Yun Xiao masih hidup atau sudah mati? Tetua Long menjawab jika ia juga tidak mengetahui, dan akan membimbing mereka masuk ke dalam dan menjelaskan itu semua adalah kesalahan anaknya, dan ia juga baru mengetahuinya. Berpindah di dalam penjara, Yun Xiao yang tengah meditasi dalam hatinya mengatakan, jika teknik body tiran yang ia lakukan adalah memperbaiki meridian tubuhnya yang rusak. Ia dapat merasakan aliran Yuan Qi dalam tubuhnya. Sayangnya, Yuan Qi memerlukan lebih banyak waktu untuk pulih sepenuhnya, dan Yun Xiao merasakan jika mereka telah tiba lebih cepat dari yang ia duga. Seseorang yang mengenakan jubah dan beberapa orang lainnya telah memasuki penjara bawah tanah, tempat Yun Xiao ditahan. Long Hao lalu meminta untuk membawa Yun Xiao keluar dari sana. Di hari ini, ia akan membuat Yun Xiao menyesal karena telah terlahir di dunia. Yun Xiao diikat di tiang bak disalib. Yun Xiao melihat ada 35 orang di sana. 20 di antaranya seorang martial warrior dan juga di sana ada seorang martial master. Yuan Qi-nya masih belum sepenuhnya pulih, jadi akan sulit baginya untuk melawan mereka semua. Yun Xiao disiram air guna membangunkannya. Air itu adalah air garam yang telah diformulasi, yang mana bisa mengkorosi tubuh manusia setelah bersentuhan langsung dengan luka. Para penyiram itu terkejut karena tidak melihat adanya luka di tubuh Yun Xiao. Yun Xiao mencoba untuk memprovokasi Long Hao dengan mengatakan, jika Long Hao adalah anjing orang itu. Dengan segera Long Hao meninju perut Yun Xiao dengan keras, sehingga Yun Xiao muntah cairan merah di muka Long Hao. Yun Xiao merasa ada yang aneh ketika Long Hao meninju perutnya barusan. Ia merasakan kekuatan di balik tinjunya mengalir ke dalam dantiannya. Tubuhnya menyerap dampak dari serangan tersebut. Yun Xiao tersadar apakah jangan-jangan itu merupakan salah satu kegunaan dari teknik Heavenly Tiran Body Training. Yun Xiao lalu dicambuk oleh orang-orang Long Hao. Cambukan demi cambukan dilayangkan pada Yun Xiao, tapi dia tidak mengeluarkan suara kesakitan sama sekali. Seseorang yang berada di Martial Master mengatakan, jika Yun Xiao sungguh keras kepala, bahkan setelah dicambuk pun ia tidak merasa kesakitan. Dalam hati Yun Xiao mengatakan, jika ia memerlukan 10 cambukan lagi untuk menerobos ke ranah Martial Warrior bintang 3. Tapi cambuk itu dihentikan oleh Long Hao. Long Hao mengatakan jika ia telah merendahkan Yun Xiao, tapi hidangan utamanya baru saja akan dimulai. Pria mesum itu mengeluarkan kotak dan mengatakan, jika bubuk yang ada di kotak itu dikenal sebagai bubuk gila, yang menggilakan pikiran yang jernih, dan ia telah mempersiapkan itu dengan hati-hati. Pria mesum itu memberikan bubuk tadi sebagai contoh kepada para pecambuk. Pria berbadan besar dengan penuh otot tiba-tiba berubah menjadi Pinky Boy yang membagongkan. Pria mesum itu mengatakan, jika bubuk itu bisa membuat kesenangan bahkan yang seperti itu. Long Hao meminta pria mesum itu untuk tidak mencobanya dan langsung memberikan pada Yun Xiao. Tentu saja Yun Xiao ketakutan dan terkejut.
Tapi tiba-tiba ia baru saja menerobos ke ranah martial warrior bintang 3. Dengan segera Yun Xiao melepaskan diri dari ikatan dan menyerang pria mesum yang membawa bubuk itu, sehingga bubuknya tumpah dan dihirup oleh Long Hao dan kelompoknya. Long Hao bertanya pada pria mesum tadi, apakah ada penawar untuk bubuk itu? Pria mesum yang sudah berubah menjadi Pinky Boy itu mengatakan, jika tidak ada penawar untuk bubuk itu, dan malah mengajak Long Hao untuk enak-enak sebentar. Long Hao menjawab, enak-enak matamu susu, dan menendang pria mesum itu. Saat orang-orang Long Hao terkena bubuk itu, tinggal seorang martial warrior yang masih waras. Long Hao memintanya untuk segera mengajar Yun Xiao. Tapi Yun Xiao memulai duluan untuk mempersempit ruang gerak sang master dengan menggunakan skill Demon Moon penekanan jiwa, dan boga mentah dilayangkan pada Pak Tua itu, yang membuat Pak Tua terpental ke belakang mendekati para Pinky Boy. Dengan segera Pak Tua itu dikeroyok para Pinky Boy dan ditimpa untuk diajak enak-enak. Dan Long Hao juga sudah terkontaminasi oleh bubuk itu, sehingga ikut untuk berbuat asusila. Yun Xiao yang melihatnya mual tak tertahan dan memutuskan untuk pergi dari sana. Yun Xiao keluar dari penjara yang penuh dengan dosa itu. Dengan merapikan pakaian serta rambutnya, Yun Xiao mengatakan jika lebih baik ia kembali ke Guild Alchemist, karena kondisi Ruxue tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Yun Xiao mendobrak pintu keluar dan di depan pintu itu sudah banyak sekali orang berkumpul. Yun Xiao yang melihat mereka semua terkejut, sedangkan Chen Zeng menanyakan kondisi Yun Xiao. Yun Xiao mengatakan jika tentu saja dia baik-baik saja. Memangnya ia bisa dengan mudah ditindas begitu saja? Tapi dari dalam penjara, terdengar auman maksiat. Chen Zhen segera pergi memasuki penjara itu mengatakan, jika bagaimana bisa Yun Xiao tidak terluka, dan dia akan memeriksa ke bawah tanah untuk memastikan. Petualang dalam hatinya bersyukur karena Yun Xiao tidak terluka sama sekali. Tapi ia bertanya-tanya bagaimana Yun Xiao bahkan tidak terluka sedikit pun. Master Zhang mengatakan dalam hati, jika ia terus merasakan kalau Yun Xiao memiliki aura yang sangat aneh. Master Zhang bertanya pada Yun Xiao, apa yang terjadi di bawah sana? Sedangkan Chen Zhen telah kembali dari memeriksa tempat itu dengan menahan mual. Setelah sampai di luar, Chen Zhen memuntahkan semua apa yang sudah ia lihat. Han Bai bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Yun Xiao mengatakan jika tidak apa-apa. Han Bai ngeyel dan memeriksanya. Yun Xiao meneruskan jika Tuan Long mengundang para bawahannya untuk melakukan anu. Dan karena itu seharusnya mereka membiarkannya saja. Karena mereka sedang bergula dengan peranuan. Tapi mereka masih ngeyel dan memeriksa. Jiarong dan Ketua Shu juga ingin memeriksa. Karena mereka penasaran sedang anu apa. Karena adegannya sangat ekstrim, maka disensor ya guys. Tidak lama mereka sudah keluar dari dalam penjara bawah tanah dengan mengeluarkan apa yang sudah mereka lihat. Semua orang merasa melihat kejadian yang akan membunuh mereka. Yun Xiao mengatakan, jika ia sudah mengingatkan kalau tidak perlu melihat, karena selera Tuan Long agak berbeda dari kebanyakan orang. Ya meskipun ia juga ingin muntah melihatnya, tapi ia tetap menahannya. Ketua Long bertanya pada Yun Xiao sebenarnya apa yang terjadi. Yun Xiao menjawab, jika Tuan Long mengundangnya dalam pesta tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan ia juga ingin menanyakan hal yang sama pada Tetua Long. Tetua Long dalam hatinya mengatakan, jika Yun Xiao kekuatannya seperti berada di warrior bintang 3. Tapi Yun Xiao terus-menerus mengeluarkan perasaan yang tidak mengenakan. Rasanya seperti Yun Xiao adalah orang yang tidak bisa ia lawan. Tetua Long masih tidak tahu. Ia berpikir jika indranya menjadi tumpul setelah menyaksikan adegan itu. Tetua Long mengatakan, jika ia masih belum menyelesaikan masalah antara Yun Xiao dan anaknya. Tapi Yun Xiao berdiri di sana tanpa terluka, sedangkan anaknya tidak selesai dengan perkataannya di belakang. Jiarong mengatakan jika buah memang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jiarong dan Tetua Long masih terus bertengkar dan dihentikan oleh Master Zhang. Master Zhang lalu bertanya, jadi kaulah Yun Xiao? Yun Xiao menjawab dengan pertanyaan pula, jadi kaulah Zhang Jifang? Master Zhang masih bertanya, apakah Yun Xiao mengenalnya? Yun Xiao terus menyebutkan orang-orang yang ada di sebelah Master Zhang. Jika di sebelah kanan adalah Su Han, Guild Master, sedangkan di sebelah kiri adalah Guru Luo, yang merupakan komandan dari State Guardian. Jadi, hanya tinggal Zhang Jifan dan Xiao Qingwang, yang seharusnya berada di tengah. Dan hal seperti itu cukup mudah untuk ditebak. Master Zhang terkejut, dan mulai tersenyum. Sambil berlalu, Master Zhang mengatakan, jika begitu, ia akan memberikan Yun Xiao sebuah kesempatan. Jika Yun Xiao berhasil menyembuhkan Tuan Putri Ruxue, maka dirinya Master Zhang akan menjamin kalau hidup Yun Xiao dapat terlindungi dari masalah apapun yang terjadi kelak di Kekaisaran. Akan tetapi jika gagal, bahkan kakeknya sekalipun tidak akan dapat menyelamatkan Yun Xiao. Yun Xiao dengan berani mengatakan, jika hidupnya ada dalam kendali dirinya sendiri. Mendengar itu dari Yun Xiao membuat Master Zhang melirik ke arah Yun Xiao, dan kemudian Jiarong mencoba menghentikan semua itu. Jiarong mengatakan jika mereka tidak bisa membuang waktu lebih lama lagi, dan segera menuju ke tempat Putri Ruxue. Yun Xiao melihat ada Meng Wu di sana. Yun Xiao mengatakan jika Meng Wu melukainya sebelumnya, dan sekarang menyelamatkannya.
Jadi Yun Xiao menganggap itu juga impas. Sambil berlalu, Yun Xiao mengatakan jika ia membutuhkan bantuan Meng Wu sedikit selama perawatan Putri Ruxue, dan Meng Wu tidak boleh menolak. Yun Xiao mengatakan pada Master Zhang jika ia membutuhkan Meng Wu dan Guru Luo untuk menjadi asistennya, dan meminta untuk mengabulkan permintaan itu. Master Zhang mengatakan jika ia menyerahkan hal itu pada Yun Xiao sendiri. Mereka kini telah sampai di lantai 4 Asosiasi Alkemis di ruang Kriu. Ruangan itu dipenuhi dengan es bak ruang pendingin jenazah, dan di sana terbaring Tuan Putri Ruxue yang tidak sadarkan diri. Master Zhang mengatakan jika kasur Violet Jade yang digunakan Putri Ruxue itu dapat memperlambat penyebaran penyakit, meskipun kasetnya sudah tidak terlalu signifikan. Yun Xiao mengatakan jika tingkat kekuatan jiwanya saat ini masih rendah, coba saja jika ia mengetahui penyakit Tuan Putri dari awal, maka Tuan Putri bisa disembuhkan dari dulu. Guru Luo bertanya apakah yang Yun Xiao butuhkan hanya kain sutra dan 30 jarum emas, dan tidak ada hal lain lagi. Dan apakah Yun Xiao yakin dengan kemampuannya? Master Zhang juga bertanya, berapa persen tingkat kesuksesan yang Yun Xiao miliki untuk menyelamatkan Putri Ruxue? 20 atau 30%? Jika kemungkinannya terlalu kecil, maka ia akan segera menghubungi langsung Yang Mulia. Semua orang memiliki pemikiran yang sama. Jika Yun Xiao gagal, maka mereka semua akan langsung kehilangan Tuan Putri Ruxue. Yun Xiao mengatakan jika Tuan Putri adalah seorang pria, maka kemungkinannya adalah 100%. Akan tetapi Tuan Putri adalah seorang wanita. Karena itu, dia tidak bisa melakukan perawatan secara langsung padanya, dan hanya bisa melakukan perawatan dari jarak 15 meter dari balik tirai. Terlebih, ia merasa tidak enak setelah berada di kediaman keluarga Long. Dan jika ia menggabungkan semua variabel, maka tingkat kesuksesan sekitar 90%. Master Zhang dengan emosi bertanya, apakah Yun Xiao ingin menggunakan teknik akupuntur melayang? Dan Yun Xiao akan melakukan dalam jarak 15 meter. Ketua Su meremehkan tingkat kesuksesan yang Yun Xiao sebutkan, karena ia pernah mendengar dari masternya, kalau untuk melakukan teknik akupuntur jarum emas melayang, semua orang harus memiliki kekuatan jiwa yang setara dengan alkemis tingkat 5. Guru Luo marah menampar kepala Yun Xiao dan mengatakan, apakah Yun Xiao pikir dirinya adalah Tuan Yang Di? Nyawa Tuan Putri adalah taruhannya, dan meminta untuk serius. Yun Xiao menjawab jika ia sudah serius, karena tahu jika nyawa Putri Ruxue menjadi taruhannya, maka mereka harus memulainya dan tidak membuat masalah lagi. Yun Xiao mengajak Guru Luo untuk memulai dan memasang tirainya, dan Meng Wu hanya perlu menahan Putri Ruxue untuk duduk. Master Zhang merebut tirai itu dan mengatakan, jika Tuan Putri adalah entitas tiada harga di dunia, bagaimana bisa Yun Xiao malah bercanda? Yun Xiao merebut lagi tirai itu dan mengatakan, ia membutuhkan tirai karena Tuan Putri memang sangat berharga. Target akupuntur diharuskan telanjang. Yun Xiao mengatakan, jika ia melakukannya secara langsung, maka ia akan melihat jelas semua aspek berharga milik Tuan Putri. Jika Yang Mulia memerintahkannya, maka ia akan dipaksa untuk menikahinya, dan ia tidak mau. Dengan segera, Yun Xiao mengusir semua orang laki-laki di ruangan dan hanya menyisakan dirinya, Meng Wu dan Guru Luo. Setelah memasang tirainya, Yun Xiao meminta untuk Meng Wu membuka pakaian Tuan Putri, dan meminta Guru Luo untuk membenarkan pemasangan tirainya. Guru Luo masih tidak ingin berdebat serta meminta Yun Xiao untuk segera memulainya. Yun Xiao memulai prosesnya. Ia melayangkan jarum emas menuju pada Guru Luo. Yun Xiao mengatakan jika ia akan menusuk meridian bahu Guru Luo sedalam 7 mm. Guru Luo terheran karena Yun Xiao mengetahui jika ia menggunakan armor sutra emas. Yun Xiao mengatakan sebuah alasan mengapa ia mengetahui Guru Luo memakai armor sutra emas, tapi dihentikan oleh Guru Luo yang terlihat malu. Yun Xiao memulainya. Ia mengatakan jika sejujurnya, ia sangat yakin dengan teknik jarum melayangnya. Jika Ruxue terbaring tanpa busana tepat di hadapannya, bagaimana bisa ia menjaga kondisi pikirannya tetap tenang? Ruxue mungkin masih muda, tapi bohainya minta ampun. Yun Xiao meminta Meng Wu untuk memegang putri dengan erat. Yun Xiao memulainya dengan mengarahkan jarum emas itu ke tubuh Putri Ruxue. Guru Luo memperhatikan jarum-jarum itu dengan seksama. Di luar ruangan, Ketua Su bertanya, apakah menurut Master Zhang, Yun Xiao hanyalah seorang dengan penuh omong kosong? Master Zhang mengatakan, jika masalahnya sudah sampai jauh ke tahap sekarang, mereka juga akan tetap harus menerimanya jika Yun Xiao hanya penuh omong kosong. Jarong yang dipelototi Master Zhang memohon dalam hati agar Yun Xiao berhasil. Tidak lama, Yun Xiao telah keluar dari dalam ruangan dengan meregangkan otot-ototnya. Master Zhang yang melihat Yun Xiao keluar dari sana bertanya, mengapa Yun Xiao belum memulainya juga? Tuan Putri sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Yun Xiao mengatakan, jika dirinya sudah selesai. Ketua Su bertanya, sudah selesai? Dalam hatinya mengatakan, Yun Xiao menyelesaikan hanya dalam beberapa menit. Apakah Yun Xiao bercanda? Master Zhang yang geram akan mengajar Yun Xiao, tapi dihentikan oleh Guru Luo yang mengatakan, jika Yun Xiao memberitahukan yang sebenarnya, Tuan Putri Ruxue telah sembuh total.
Ketua Su masuk untuk mengecek, sedangkan Master Zhang masih tidak percaya dan bertanya pada Guru Luo. Sejak kapan Guru Luo memiliki selera humor? Tapi Ketua Su berteriak jika Putri Ruksui benar-benar sembuh total. Semua orang melihat ke arah dalam untuk memastikannya. Dalam hati Master Zhang mengatakan, padahal penyakit Putri Ruksui adalah penyakit yang tidak bisa dipecahkan oleh para alkemis dan membuat alkemis pusing. Tapi bagaimana anak muda seperti Yun Xiao bisa melakukannya? Master Zhang yang kikuk mengatakan, Yun Xiao pasti bercanda kan? Itu tidak mungkin, diakhiri dengan tawa pendeknya. Hehe. Yun Xiao mengomeli Master Zhang mengatakan, mengapa Master Zhang malah tertawa? Ia hanya membutuhkan 18 jarum untuk menyembuhkannya, hanya dalam sekejap mata dan sudah lebih dari cukup untuk menebas Master Zhang sebanyak itu. Apakah semua orang di istana kerajaan itu bodoh? Tentu saja itu membuat yang lain merasa tidak percaya, jika baru saja Yun Xiao mengatakan bodoh pada Master Zhang. Sedangkan di pihak Master Zhang sendiri, ia tidak merasa marah setelah dibilang bodoh dan malah merasa bernostalgia akan masa kecilnya. Dan ia merasa lebih sedih untuk sekarang. Master Zhang bertanya pada Yun Xiao, apakah Yun Xiao baru saja memanggilnya bodoh? Yun Xiao menjawab jika itu benar. Guru Lu menegur Yun Xiao untuk meminta maaf pada Master Zhang. Dengan berlalu, Yun Xiao mengatakan, jika Master Zhang sudah bisa menguasai teknik akupuntur jarum terbang, di saat itulah ia akan mempertimbangkan untuk meminta maaf pada Master Zhang. Guru Lu meminta maaf atas kelakuan Yun Xiao, tapi Master Zhang bilang, jika itu tidak apa-apa, karena yang berpengetahuanlah yang lebih unggul. Yun Xiao benar. Master Zhang lalu meminta mereka untuk pergi dari sana, dan dia akan berada di sana beberapa hari ke depan untuk memantau perkembangan dari Putri Ruksui. Mereka semua bergegas meninggalkan tempat itu, tapi Guru Luo menahan Chen Zhen dan Han Bai. Guru Luo meminta mereka untuk ikut bersamanya. Berpindah di jalanan kerajaan Tianshui, Guru Luo sedang menginterogasi mereka berdua tentang kekuatan Yun Xiao. Setidaknya mereka pasti mengetahui karena mereka adalah yang terdekat dengan Yun Xiao. Walaupun Yun Xiao berlatih secara sembunyi-sembunyi, mereka pasti mengetahui sesuatu. Han Bai mengatakan, jika Yun Xiao dulunya adalah seorang beban yang perlu diurus, dan tiba-tiba saja Yun Xiao menjadi lebih unggul daripada mereka. Dan sekarang Yun Xiao menjadi orang yang ia kagumi. Guru Luo mengatakan untuk mereka memikirkan, mungkin Li Yun Xiao tidak mengatakan apa-apa dalam waktu yang lama, karena keadaan keluarga Li saat ini. Ketika semua orang menganggapnya sebagai sampah yang bahkan tidak pantas untuk diperhatikan, tiba-tiba jadi mencolok bak bintang. Seorang yang licik, seseorang yang telah menahan penderitaan yang sangat lama, mungkin dia sudah menyelesaikan persiapannya. Di dalam keluarga Li di Tianshui, sesuatu yang besar akan terjadi. Kakek Yun Xiao saat ini sedang melakukan latihan terisolasi demi mengatasi langkah krusial dan menyerahkan kendali keluarga Li kepada Li Yi. Ayah Yun Xiao, Sang Jenderal Fei Long, saat ini berada jauh dari kota timur laut, mempertahankan wilayah perbatasan. Jadi dia juga tidak bisa melakukan apa-apa soal Li Yi. Ada juga rumor mengatakan, jika Sang Gerenduk dipenjara oleh Li Yi, Li Yi adalah orang yang baru mendapatkan nama keluarga Li. Jika tidak seperti itu, mana mungkin dia akan diberikan kekuasaan seperti itu. Kemampuan Yun Xiao memanglah menakjubkan, tapi keluarga Li masih memiliki beberapa tetua. Giliran Yun Xiao untuk memegang kekuasaan masih cukup lama. Mungkin sesuatu terjadi di luar sepengetahuan mereka, sehingga menyebabkan Yun Xiao menjadi sangat kuat. Guru Luo mengatakan, jika teknik akupuntur jarum emas dan floating life seal adalah bukti nyata akan hal tersebut. Jika masalah terjadi di keluarga Li, pasti akan melibatkan masalah di kekaisaran, jadi mereka harus bersiap. Han Bai bertanya, jika antara Yun Xiao dan Li Yi memulai sebuah konflik, akan di pihak mana? Guru Luo, di sisi Yun Xiao atau Li Yi? Guru Luo mengatakan jika dirinya adalah komandan dari State Guardian, jadi ia akan mengikuti perintah dari raja, tapi Yun Xiao tetaplah muridnya. Berpindah pada Yun Xiao yang tengah bersin, ia bertanya-tanya tubuhnya dalam kondisi baik, mengapa dirinya terus bersin? Dari belakang, Meng Wu memanggil Yun Xiao dan meminta, bisakah Yun Xiao memeriksa kondisi adiknya? Yun Xiao mengatakan, jika ia baru saja ingin memeriksanya, tapi sepertinya ia akan mendapatkan keuntungan malam ini. 4 jam kemudian, mereka telah sampai di kediaman Meng Wu. Dengan sedikit malu, Meng Wu menunjukkan jika itu adalah rumahnya. Yun Xiao mengatakan jika pantas saja Meng Wu dapat membuka ke-7 cakranya di usia yang sangat muda, karena setiap pulang sekolah, Meng Wu harus berjalan selama 4 jam untuk mencapai rumah. Meng Wu menjawab jika rumah-rumah di kota sangat mahal, ia tidak bisa membelinya. Yun Xiao lalu meminta Meng Wu untuk segera memeriksa keadaan adik Meng Wu. Saat masuk dan melihat kondisi dari adik Meng Wu, Yun Xiao sedikit terkejut. Meng Wu mengatakan jika Meng Bai sudah seperti itu selama 4-5 bulan, dan kondisinya sama sekali tidak berubah. Meng Wu menceritakan jika ia bekerja mencari uang agar bisa menyembuhkan penyakit adiknya, dan itu juga alasan ia ikut membantu Lang Fei dalam menjebak Yun Xiao. Yun Xiao sambil melakukan sesuatu terhadap Meng Bai mengatakan, jika mereka tidak perlu membicarakan masa lalu, dan akan segera memeriksa kondisi Meng Bai. Setelah mengangkat sesuatu dari dalam tubuh Meng Bai, Yun Xiao menyadarinya.
Sebelum sempat menjelaskan pada Mengwu sudah menangis. Ia mengatakan ia sudah meminta banyak bantuan dari orang lain, tapi tidak ada yang dapat melakukan apapun. Dan ia hanya bisa bergantung pada Samsara Water untuk memperpanjang hidupnya. Mengwu lalu menangis di pelukan Yun Xiao. Yun Xiao mencoba untuk menenangkannya. Ia mengatakan karena ia sudah ada di sana, semuanya akan baik-baik saja. Bahkan jika Meng Bai ingin mati, ia tidak akan membiarkannya begitu saja. Mengwu menanyakan keadaan adiknya. Yun Xiao menjawab jika itu adalah Heaven and Earth Potion Body. Mengwu bertanya apakah itu bisa disembuhkan. Yun Xiao menjawab tidak bisa. Mendengar jawaban Yun Xiao membuat Mengwu jemaat dan mohon pada Yun Xiao. Jika Yun Xiao bisa menyembuhkan adiknya, ia akan melakukan apapun dan tidak peduli apa yang terjadi. Yun Xiao mendorong kepala Mengwu dan memintanya untuk berhenti menangis. Karena Heaven and Earth Potion Body bukanlah sebuah penyakit. Di dunia ini ada orang yang berbeda sejak lahir. Orang-orang itu memiliki tubuh yang spesial. Dan Heaven and Earth Potion Body adalah salah satu dari tubuh spesial itu. Meng Bai terlalu lemah dan racun di tubuhnya membuatnya kewalahan. Dia tidak dapat mengendalikannya, yang mengakibatkan keadaan saat ini. Yun Xiao menggunakan teknik akupuntur jarum emas. Dan selama bisa diangkat racun dari tubuhnya dan melatih kekuatannya, seharusnya tidak ada masalah di masa depan. Jarum akupuntur itu digunakan untuk menarik keluar racunnya, tapi racunnya lebih kuat dari yang Yun Xiao pikirkan. Jika itu tidak bekerja, ia hanya akan memindahkan racunnya yang ada dalam tubuh Meng Bai ke dalam tubuhnya. Yun Xiao duduk bersila dan menggunakan energi fusion dan memindahkan racun itu ke dalam tubuhnya. Mengwu sedikit khawatir mengapa Yun Xiao memindahkan racunnya ke dalam tubuh Yun Xiao. Yun Xiao bilang jika tidak perlu khawatir, karena ketika racunnya terserap oleh dirinya, maka itu akan menjadi sebuah vitamin. Mengwu yang melihat Yun Xiao melakukan itu untuk dirinya, mengatakan, jika tidak pernah ada orang yang ingin mau mengorbankan diri untuk menolongnya, bahkan jika ada, itu hanya karena kecantikan dirinya. Tapi Yun Xiao sangatlah berbeda. Yun Xiao mendahulukan orang lain sebelum dirinya sendiri. Mengwu lalu menangis bahagia. Yun Xiao yang berhasil menyerap racun itu mengatakan dalam hati, jika ia sudah menduganya, itu adalah energi surgawi. Ia sungguh sangat beruntung. Setelah Yun Xiao telah berhasil menyerap racun dari tubuh Meng Bai kini akhirnya tersadar. Mengwu yang melihat adiknya sadar langsung memeluk haru. Meng Bai yang melihat Yun Xiao bertanya siapa. Mengwu mengatakan jika Yun Xiao adalah teman sekelas Mengwu dan yang menyembuhkan Meng Bai. Meng Bai turun dari kasurnya dan menunduk terima kasih kepada Yun Xiao. Yun Xiao malah mengomeli Meng Bai. Yun Xiao mengatakan mengapa tingkat kebisaan racun dalam tubuh Meng Bai sangat rendah. Itu sama sekali tidak cukup untuknya. Meng Bai mengatakan pada kakaknya jika tuan muda itu sangat pandai berbicara. Yun Xiao yang tidak terima dibilang bercanda mengatakan jika ia tidak bercanda dan meminta Meng Bai menganggap bertemu dirinya adalah suatu keberuntungan. Bagaimana jika Meng Bai berjongkok dan bersujud di depan Yun Xiao? Maka Yun Xiao akan menjadikan muridnya. Tapi sepertinya Meng Bai tidak terlalu suka dan malah mengejek dan mengomeli Yun Xiao. Yang membuat Yun Xiao merasa kesal. Meng Bai langsung dihentikan oleh Mengwu dan meminta Meng Bai untuk segera bersujud saja. Tapi sepertinya Meng Bai masih tidak mau. Yang akhirnya Mengwu mengatakan jika Meng Bai membuatnya kesal dan menangis. Dengan terpaksa Meng Bai bersujud pada Yun Xiao. Yun Xiao mengatakan jika ia tahu kalau Meng Bai tidak yakin dengannya tidak masalah. Ia akan mempersembahkan pada Meng Bai teknik latihan tubuh tiran surgawi. Teknik itu adalah teknik yang tidak tertandingi. Meng Bai awalnya berterima kasih, tapi mengatakan, bukankah semua martial warrior berlatih dengan teknik bela diri? Dan memohon untuk mengajarkannya. Dan ia juga ingin mempelajari teknik tinju harimau tersembunyi. Apakah Yun Xiao mengetahui teknik itu? Pertanyaan Meng Bai bagaikan pedang yang menancap di kepala dan dada Yun Xiao. Mengwu memukul Meng Bai dan mengatakan, jika Meng Bai harus melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Dan jangan pilih-pilih. Meng Bai masih pemula. Tentu saja Meng Bai harus memulai dari dasar. Dan ketika sudah menguasainya dan membuat Yun Xiao merasa senang, dia mungkin akan mengajari Meng Bai teknik floating light shield. Yun Xiao mendengar perkataan Mengwu bak tertimpa batu di kepalanya. Dalam hati Yun Xiao mengatakan jika kakak adik sama-sama bodoh. Yun Xiao masih menahan sakitnya mengatakan jika ia tidak tahu menahu teknik tinju harimau tersembunyi. Dan dia harus mengajarkan teknik latihan tubuh itu pada Meng Bai guna menekan racun dalam tubuhnya. Di sore harinya, Yun Xiao memberikan teknik latihan tubuh pada Meng Bai. Teknik latihan itu terdiri dari 18 gaya, dan untuk saat ini Yun Xiao hanya akan menunjukkan 3 gaya. Walaupun hanya 3 gaya, Meng Bai harus melatihnya siang dan malam dengan keras. Dan untuk teknik bela dirinya, mereka akan menunggu hingga Meng Bai mencapai ranah Yuan awal. Hingga saat itu tiba, barulah ia akan mencari gaya yang cocok dengan Meng Bai. Meng Bai yang merasa senang karena akan diberikan teknik gayanya sendiri, meminta Yun Xiao tidak memberikannya teknik yang lebih buruk dari tinju harimau tersembunyi. Yun Xiao mendengar teknik itu marah dan meminta Meng Bai untuk tidak mengatakan teknik itu lagi di depannya. Yun Xiao merasa pusing mengatakan, jika saat ini Meng Bai hanya harus melatih tubuhnya dahulu, dan setelahnya baru ia akan mencari teknik yang tepat untuk Meng Bai. Yun Xiao berbalik arah dan melihat tumpukan batu di sana. Yun Xiao bertanya, apakah itu semua adalah biji batu primordial mentah?
Meng Bai membenarkan jika dulu ia sering mengikuti Paman Shi ke dalam tambang hingga akhirnya racun dalam tubuhnya mulai berefek. Di dalam tumpukan batu itu, yang ada di keranjang, Yun Xiao merasakan ada sesuatu dan mencarinya. Yun Xiao mengambil salah satu batu yang memancarkan energi. Meng Bai mengatakan, ia mengambilnya karena ia merasakan sedikit energi dari batu itu. Yun Xiao mencoba untuk memecah bagian luarnya dan di dalamnya ada batu berwarna ungu berbentuk oval. Yun Xiao bertanya di mana Meng Bai menemukannya. Meng Bai mengatakan, jika ia menemukannya di dalam 5 puncak Vian di bagian luar kota. Yun Xiao menjelaskan batu itu sangat berguna, dan itu adalah batu matahari ungu, yang mana merupakan material tingkat kelima. Kegunaannya adalah untuk membentuk array gravitasi. Mendengar itu, Meng Bai mengatakan jika berarti itu adalah batu yang sangat berharga dan sangat luar biasa. Yun Xiao lalu menaruhnya di penyimpanan ruang cincin miliknya. Meng Bai yang melihatnya mengatakan, jika tega sekali Yun Xiao mengambil barang berharga itu dari muridnya. Dengan wajah aneh, Yun Xiao mengatakan, jika ia akan menyimpan batu itu untuk Meng Bai, dan jika suatu saat Meng Bai membutuhkannya, maka ia akan mengembalikannya. Yun Xiao berlalu pergi dengan wajah yang masih berekspresi aneh mengatakan, jika Meng Bai jangan lupa untuk terus berlatih 3 gaya, yang seperti ia telah katakan. Hingga waktunya tiba, ia akan datang membantu Meng Bai menjedot racunnya. Di jalan, Yun Xiao merasa bahagia karena mendapatkan seorang murid yang memiliki tubuh racun langit dan bumi. Dengan konstitusi tubuh yang luar biasa itu, pencapaian Meng Bai di masa depan pasti akan menjadi salah satu yang terbaik di antara semua muridnya. Dan sepertinya saat ini adalah waktu yang tepat untuk menempa senjata Suan untuk dirinya sendiri. Karena ia tidak sengaja mendapatkan batu matahari ungu, maka metode penempaan senjata yang awalnya ia gunakan tidak harus memerlukan sedikit modifikasi. Sepertinya ia harus singgah ke Guild Alchemist dulu. Berpindah di asosiasi alkemis gedung utama, Master Zhang mengatakan pada Ketua Su jika hari ini mereka harus bertemu dengan Yun Xiao. Yun Xiao kini sudah berada di Guild Alchemist dan mengatakan pada wanita resepsionis jika kedatangannya ke sana adalah untuk meminjam array strengthening milik asosiasi alkemis. Dan Yun Xiao bertanya, mengapa Master Zhang dan Ketua Su mencarinya? Apakah ada yang terjadi dengan Tuan Putri Luxue? Tapi sepertinya itu tidak mungkin. Resepsionis itu lalu membimbing Yun Xiao untuk menemui Master Zhang dan Ketua Su. Tidak lama mereka telah sampai di ruangan yang sudah ada di sana Master Zhang dan Ketua Su. Kemudian resepsionis itu berpamitan untuk pergi. Yun Xiao lalu berjalan menuju salah satu sofa. Master Zhang dan Ketua Su bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Yun Xiao. Yun Xiao lalu duduk menanyakan apa urusan mereka memanggil dirinya. Master Zhang memberikan surat yang berisi undangan perjamuan dari Yang Mulia untuk para petinggi kekaisaran. Perjamuan itu adalah untuk merayakan pencapaian Guru Luo dalam hal alkemis dan pulihnya Putri Luxue. Selain Yun Xiao sendiri, Yun Xiao boleh membawa 5 orang untuk ikut bersamanya. Yun Xiao bertanya lagi, apakah mereka mengundangnya ke sana hanya untuk memberikan undangan itu saja? Tapi sepertinya bukan itu saja. Master Zhang bertanya, apakah Yun Xiao adalah murid dari Tuan Yang Di? Yun Xiao menjawab dengan segera, jika ia bukan murid dari Yang Di. Master Zhang terkejut lalu menanyakan, jika bukan, maka teknik floating life seal dan teknik akupunktur jarum emas yang Yun Xiao gunakan itu. Belum selesai dengan perkataannya, Yun Xiao lalu bangkit dan bilang, jika tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, maka ia akan segera pergi. Tentu saja sikap Yun Xiao membuat Master Zhang dan Ketua Su terkejut. Master Zhang terlihat kesal tapi masih ia tahan hingga gemetar. Sedangkan Ketua Su mencoba untuk menahan Momo. Ketua Su meminta Momo untuk melihat 2 benda yang ada di atas meja itu dahulu. Sedangkan Master Zhang bertanya, mengapa Yun Xiao tidak sabaran seperti itu? Maksud mereka mengundang Yun Xiao adalah karena mereka ingin berterima kasih telah menyelamatkan Putri Luxue. Karena itu, mereka mempersiapkan itu sebagai tanda terima kasih. Yang pertama, Yun Xiao buka adalah kotaknya, yang di dalamnya ada lencana alkemis tingkat 2. Ketua Su mengatakan jika teknik akupuntur jarum emas yang Yun Xiao tunjukkan telah jauh melampaui kemampuan seorang alkemis tingkat 2. Tapi otoritas Ketua Su terbatas, dan dia hanya bisa mengeluarkan lencana paling tinggi adalah tingkat 2. Ketua Su meminta maaf. Jika Yun Xiao menginginkan yang lebih tinggi lagi, maka Yun Xiao perlu mengikuti tes. Yun Xiao mengatakan jika itu sudah cukup bagus. Terlepas dari hal itu, gaji bulanan untuk alkemis tingkat 2 saja sudah sangat tinggi. Yun Xiao berterima kasih akan hal itu. Yun Xiao lalu diminta untuk melihat satu barang lagi. Yun Xiao mengatakan jika ia tidak perlu melihatnya untuk mengetahui kalau itu adalah sebuah senjata Suan. Yun Xiao memegang senjata itu. Master Zhang bertanya pendapat Yun Xiao mengenai itu. Dalam hatinya mengatakan demi mempelajari teknik akupuntur jarum emas, ia rela memberikan belahan jiwanya untuk Yun Xiao. Yun Xiao mengatakan jika itu tidak buruk tapi masih banyak cacat. Tapi mengingat kemampuan Master Zhang hanya berada di tingkat 3 alkimia, maka itu sudah sewajarnya bagi Master Zhang untuk menempa senjata Suan dengan kualitas seperti itu. Mereka berdua merasa syok karena mendengar pernyataan Yun Xiao. Dalam hati mereka mengatakan, jika perkataan Yun Xiao sungguh sangat memancing emosi. Dan beraninya Yun Xiao mengatakan jika pedang itu banyak kecacatan. Yun Xiao sepertinya menyadari dari ekspresi mereka berdua kalau mereka tidak senang. Yun Xiao mengatakan, apakah mereka tidak percaya?
Yun Shao lalu menjelaskan panjang lebar aspek-aspek yang mempengaruhi pembuatan pedang itu, dan mengapa pedang itu bisa dikatakan cacat. Master Zhang yang mendengarnya dalam hati mengatakan, jika teori yang Yun Shao katakan tidak pernah sedikit pun ia pikirkan. Ia hanya mencoba untuk meningkatkan kualitas dan kelas senjata Suan. Yun Shao melanjutkan jika teknik penempaan dan pemilihan jenis api juga tidak kalah penting. Api yang lebih kuat tidak selalu lebih baik. Yun Shao bertanya pada Master Zhang, apakah Master Zhang menggunakan api internal dari seekor demonic beast? Seingatnya, beast tersebut memiliki atribut api yang jika digunakan akan berbentrokan dengan besi akuatik mistiknya yang beratribut air. Teknik penempaannya mudah dan cukup sederhana. Hanya saja Master Zhang tidak menggabungkan langkah-langkah penempaannya dengan baik. Selain berkualitas biasa saja, memangnya apa yang Master Zhang harapkan dari penempaan seperti itu? Dalam hati Master Zhang mengatakan, jika dulu ia sangat puas dengan senjata Suan itu. Semakin ia melihat pedang itu, semakin dirinya senang dengan eksistensinya. Tapi sekarang ia hanya melihat banyak masalah dan kekurangan dari pedang itu. Nyatanya, pedang itu lebih dan lebih terlihat seperti sebuah sampah. Dan bagaimana bisa benda itu bisa disebut sebagai pedang? Itu tidak lain hanyalah besi tua. Mereka berdua lalu melihat ke arah Yun Shao. Dalam hati Ketua Su mengatakan, sudah berapa tahun lamanya sejak terakhir kali seseorang memberikannya tips dalam penempaan di benua Tianshui. Tidak pernah terpikir olehnya kalau di umurnya yang sekarang, sebuah jalan dalam dunia alkemis akan sekali lagi terbentuk di depan matanya. Secara samar, ia bahkan bisa melihat jalan mencapai tingkat alkemis yang lebih tinggi lagi melambai pada mereka. Master Zhao bertanya pada Yun Shao, jika itu masalahnya, bagaimana cara agar bisa menempa senjata Suan dengan kualitas yang lebih tinggi? Yun Shao meminta untuk membiarkannya menggunakan ruang penempaan, karena ia akan menempa sebuah senjata Suan untuk dirinya sendiri. Untuk seberapa banyak yang bisa mereka pelajari itu, tergantung pada otak mereka sendiri untuk mempelajarinya. Setelah pergi dari ruangan itu, mereka beralih di ruangan penempaan. Diperlihatkan Jiarong yang menangis bahagia dan berterima kasih pada Yun Shao, karena Yun Shao mengingatnya untuk membawa dirinya melihat Yun Shao melakukan penempaan. Yun Shao mengatakan jika ia tidak menyangka, Yan Sui memiliki array penempaan cadangan kaliber seperti itu, dan sungguh berbeda jauh dari ekspektasinya. Proses penempaannya akan menjadi lebih mudah dengan array itu. Ketua Su mengatakan jika array itu dibentuk oleh Tuan Yang Di ketika masih ada di sana. Yun Shao lalu bertanya pada Jiarong, apakah Jiarong sudah membawa bahan-bahannya yang ia minta? Jiarong mengatakan jika ia sudah membawanya, tapi bukankah itu adalah bahan-bahan untuk membuat pil? Yun Shao menjawab jika ia baru saja menerima murid, dan ia berencana untuk meramu pil detoksifikasi dan pil origin impact. Yun Shao mengatakan jika dilihat level array penempaan itu lebih tinggi dari yang ia duga. Dengan begitu, ia dapat meramu pil sambil menempa senjata Suan. Mendengar itu membuat ketiga orang di sana terkejut tidak percaya. Dengan segera Yun Shao meminta Jiarong untuk membawa material yang ia minta. Jiarong mengatakan, jika biar saja ia yang melakukan peramuan pil dan meminta Yun Shao untuk fokus pada penempaan senjata Suan. Yun Shao lalu mengatakan jika sepertinya Jiarong tidak tertarik melihat dirinya menempa pil. Dengan segera Jiarong langsung membawakan bahan-bahan itu ke depan Yun Shao sambil bersujud. Ketua Su mengatakan, jika ia tidak pernah mendengar seorang pun menggunakan dua array yang berbeda untuk melakukan penempaan senjata dan peramuan pil di saat yang bersamaan. Apalagi menggunakan satu array untuk melakukan dua jenis aktivitas yang berbeda di waktu yang sama. Dengan memandang Ketua Su, Yun Shao mengatakan jika tidak hanya baru mendengarnya, tapi Ketua Su juga akan melihat sendiri untuk pertama kalinya dengan mata kepalanya sendiri. Yun Shao lalu maju menuju array yang ada di depannya. Master Zhang mengatakan pada Ketua Su jika anak muda memang cepat emosi, ceroboh dan berantakan. Ketika Yun Shao gagal dalam perempaan itu dan menderita efek samping dari kegagalan tersebut, barulah akan menyadari kesalahannya sendiri dan memperbaiki sikapnya itu. Yun Shao akan segera memulainya. Ia mengetuk tungku itu, yang kemudian tutup tungku itu terbuka dan menyedot bahan yang ada di tangan Jiarong masuk ke dalam tungku penempaan. Jiarong bertanya, bukankah Yun Shao akan membuat dua pil jenis? Yun Shao menjawab jika ia menaruh semua materialnya secara bersamaan ke dalam tungku itu untuk langsung meramunya agar tidak repot-repot. Jiarong sekali lagi terkejut, karena Yun Shao akan meramu dua pil secara bersamaan di waktu yang sama bersamaan juga dengan menempa senjata Suan. Master Zhang mengatakan dalam hatinya, apakah Yun Shao mengerti alkimia? Dan ia bertanya apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Mengapa ia malah membiarkan Yun Shao melakukan itu? Dan mengapa ia memanggil Yun Shao sebagai master? Apakah ia sudah terlalu tua sehingga otaknya bermasalah? Mengapa ia bisa menarik kepercayaan pada bocah itu? Padahal umur mereka berbeda sangat jauh. Tapi mengapa mereka malah menjadi seperti saat ini kepada Yun Shao? Master Zhao dan Ketua Su masih tidak percaya dan mengatakan, jika Yun Shao pasti hanya bercanda. Pasti Yun Shao mempelajari teknik akupuntur jarum emas secara tidak sengaja. Mereka merasa jika mereka adalah tokoh-tokoh paling penting berpengaruh di kekaisaran. Tapi mereka malah dibutakan oleh Yun Shao. Jika itu sampai terdengar di telinga, belum menyelesaikan pemikiran mereka, Yun Shao memulai prosesnya lebih lanjut. Yun Shao
melompati tungku itu yang terlihat seperti membuat sebuah segel. Setelahnya, Cauldron Crash Field Refinement dimulai dan dilanjutkan dengan Cauldron Eye Weapon Refinement diaktifkan. Ketua Su bertanya apa yang sedang terjadi, mengapa hanya setengah array yang diaktifkan. Bukankah array adalah satu kesatuan yang jika aktif, maka seluruhnya juga aktif? Apa mungkin kekuatan Yun Shao terlalu lemah sehingga Yun Shao hanya bisa mengaktifkan setengah dari bagian array? Master Zhang menambahkan hasil dari aktivasi array hanyalah gagal atau sukses. Bagaimana Yun Shao hanya mengaktifkan setengahnya? Yun Shao yang mendengar mereka ribut-ribut mengatakan, dasar bodoh, diamlah dan lihatlah. Yun Shao yang sedang melakukan formasi array juga menjelaskan secara rinci. Jika formasi array akselerasi yang terbentuk ini tersusun dari 48 array dasar, yang mana berhubungan dengan 48 metode penempaan dasar. Di bawah interaksi mereka, array tersebut dapat menghasilkan efek tambahan yang tak terhitung jumlahnya pada build tersebut. Itulah mengapa array itu dapat menjadi sebuah formasi array auxiliary yang sangat kuat. Yun Shao hanya ingin meramu build tingkat 1 dan menempa senjata tingkat 1 pula. Karena itu, ia hanya mengaktifkan 12 array dasar, yang mana menghasilkan 108 efek tambahan pada build dan senjata Swan tersebut, dan itu sudah lebih dari cukup untuknya. Master Zhang terkejut tidak menyangka, dan mengetahui ternyata seperti itu cara kerjanya. Master Zhang mengatakan, bagaimana itu bisa dianggap sebagai sebuah penempaan yang simpel. Lebih baik ia mati daripada merendahkan penempaan seperti itu sebagai penempaan yang simpel. Master Zhang merasa jika ia baru saja melihat jalan yang penuh rintangan alkimia. Jiarong lalu bertanya, apakah Yun Shao seorang dewa? Bukankah Yun Shao mengatakan kalau pikiran seorang alkemis itu sangat penting? Tapi mengapa Yun Shao masih berbicara pada mereka selagi melakukan penempaan? Yun Shao menjawab, apakah Jiarong pikir Yun Shao menginginkannya? Yun Shao hanya khawatir jika para idiot seperti mereka tidak akan mengerti apapun. Dan melanjutkan, jika ia tidak akan mengucapkan apapun, dan meminta mereka untuk melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Yang kemudian Jiarong mendapatkan tatapan kematian dari Master Zhang dan Ketua Su. Kontrol dan ritme pergerakan Yun Shao dalam menempa sangat tepat, membuat mereka bertiga terkagum-kagum. Setiap pergerakan itu bagaikan seni, benar-benar menggetarkan jiwa. Mereka bertiga dalam hati mengatakan, jika ia tidak menyangka kalau proses penempaan bisa menjadi indah seperti itu. Yun Shao menjelaskan jika api dari pembakaran harus dijaga dalam jarak tertentu, dan saat ini feel-nya sudah mulai terbentuk. Dan meminta mereka bertiga untuk menyaksikan Yun Shao menempa senjata Swan. Di atas telah terdapat besi yang mulai mencair karena panas api. Master Zhang berteriak saat melihat itu mengatakan, jika itu adalah bentuk sejati dari besi yang bagus. Yun Shao melanjutkan, jika seorang alkemis tingkat pertama, seharusnya menggunakan bahan tipikal tingkat pertama pula. Hanya di saat itulah, dia dapat memperdalam dari struktur akan berbagai macam material. Yun Shao menambahkan, batu matahari ungu yang ia dapatkan dari kediaman Mang Wu. Yun Shao melemparkannya ke atas untuk ditempa bersama dengan besi tadi. Karena campuran besi tadi dan batu matahari ungu, keluar asap yang sangat banyak sehingga menutupi pandangan mereka bertiga. Jiarong bilang jika ia tidak bisa melihatnya. Ketua Su meminta Jiarong untuk menggunakan kekuatan jiwanya. Yun Shao mulai membentuk senjata itu dengan perlahan. Senjata Swan yang ia timpa mulai terbentuk. Setelahnya Yun Shao menarik turun ke bawah, menancap di lantai ruangan. Jiarong dan dua master lainnya mendekati senjata Swan itu merasa terkagum dengan hasilnya. Sedangkan Yun Shao masih melakukan beberapa proses lagi di belakang. Dan sepertinya penampakannya sudah berakhir. Mereka bertiga bertanya, apakah benar sudah berakhir? Yun Shao terlihat kelelahan dan gemetar karena telah menempa senjata Swan sekaligus membuat pil. Jiarong yang melihatnya lalu bergegas mendekati Yun Shao dan memberikan sebuah botol. Ia meminta Yun Shao untuk beristirahat dan meminta Yun Shao mengambil botol itu. Yun Shao mengambil dan mencium aroma dari botol itu lalu membuangnya. Ia mengatakan jika calming spirit nourishing dengan tingkat rendah seperti itu hanya cocok untuk di hewan ternak. Tidak hanya Jiarong, Master Zhang juga mendekati dan memberikan Yun Shao pil dengan tingkat kemurnian tinggi. Ketua Su juga akhirnya ikutan dan memberikan setumpuk barang untuk Yun Shao gunakan. Yun Shao mengambil salah satu kotak dan mengatakan, jika itu adalah pil fantastik. White Crane, bukankah itu obat perangsang? Ketua Zhang yang menyadari hanya melotot dan sepertinya menahan malu. Dengan sedikit gemetar, Ketua Su mengatakan, jika itu dia buat untuk Master Zhang. Tentu saja itu membuat Master Zhang mengelak dan bertanya, Master Zhang mana yang Ketua Su maksud? Tapi Yun Shao tidak peduli dengan mereka dan menenggak pil itu. Tentu saja itu membuat mereka berdua terkejut. Kemudian Yun Shao berduduk dan mengatakan, jika yang lainnya hanyalah pil sampah. Dan lebih baik, ia bermeditasi selama beberapa menit. Jiarong sedikit khawatir dengan Yun Shao bertanya, apakah Yun Shao tidak apa-apa karena telah memakan pil perangsang tingkat 2? Master Zhang meminta Jiarong untuk diam dengan nada kerasnya. Yang kemudian mereka juga duduk bersila di depan Yun Shao untuk menunggu Yun Shao selesai. Beberapa menit berlalu, Yun Shao menghela napas dan mengatakan, jika ia berhasil memulihkan sepertiga tenaganya, karena penempaan tadi memakan banyak sekali tenaganya.
Jiarong terkejut karena Yun Xiao membelikan sepertiga dari kekuatannya hanya menggunakan beberapa menit. Tentu saja itu membuat Yun Xiao bertanya, memangnya ada yang aneh dengan hal itu? Jiarong yang tidak percaya mengatakan, tapi bukanlah itu terlalu cepat. Dirinya juga memiliki kekuatan jiwa tingkat pertama, tapi itu membutuhkan 7 hari untuk memulihkan semua tenaganya. Yun Xiao dengan muka mengejeknya bilang, sampah seperti Jiarong berani membandingkan dirinya. Setelah penumpahan itu, Yun Xiao sedikit merasa puas dengan hasil senjatanya, sesuai dengan yang dia harapkan. Jiarong bak budak memijit Yun Xiao dari belakang. Yun Xiao menyodorkan senjata Suan itu pada Master Zhang dan Ketua Su untuk bertanya pendapat mereka. Kemudian Master Zhang dan Ketua Su menggunakan Universal Detect. Yun Xiao menanyakan kembali bagaimana menurut mereka. Master Zhang mengatakan jika itu adalah senjata tingkat pertama, dengan fondasi yang kuat seakan-akan senjata itu datang dari dunia itu sendiri, dengan kekuatan yang dahsyat mengalir di dalamnya. Dia tidak pernah melihat sebuah senjata Suan dengan harmonisasi antara material begitu luar biasa. Master Zhang meminta untuk Yun Xiao membuka lagi pedang itu. Maksudnya di sini, biasanya kekuatan asli dari pedang Suan itu disegel, tapi pedang Suan yang terbuka itu ketika kekuatannya tidak disegel, dan kekuatannya sudah mengalir keluar. Yun Xiao meminta mereka memperhatikan baik-baik, dan membuka kekuatan dari senjata itu. Zhang terkejut karena itu adalah gravitasi 10. Yun Xiao membenarkannya, tapi sayangnya batu matahari ungu yang ia gunakan tadi masih kurang besar. Ia bisa saja menambahkan medan gravitasi ketiga ke pedang itu dan menciptakan gravitasi 1000 kali lipat jika ketiganya ditumpuk. Tapi Yun Xiao bilang jika seperti itu rasanya lebih baik, karena senjata itu pasti tidak akan bisa menahan kekuatan sebesar itu. Mendengar itu membuat Master Zhang dan Ketua Su menghela napas lega. Yun Xiao melanjutkan jika di saat yang bersamaan, membuka 3 medan gravitasi dapat menyebabkan cedera permanen bagi pemakainya. Master Zhang meminta kepada Yun Xiao untuk mengizinkannya meneliti pedang itu beberapa hari. Dengan wajah kesal, Yun Xiao bertanya, jadi senjata apa yang akan ia gunakan selama mereka meneliti itu? Yun Xiao berharap bukan senjata Swan yang mereka berikan tadi. Tentu saja itu membuat mereka kena mental karena senjata mereka benar-benar sampah. Jiarong dengan bangga dalam hatinya mengatakan, cepat atau lambat, mereka, Master Zhang dan Ketua Su akan paham jika dimarahi Yun Xiao adalah sebuah kehormatan, sebuah identitas, dan sebuah kebahagiaan. Yun Xiao lalu memberikan nama pedang itu. Seperti pepatah, jika pedangmu tumpul, tidak ada pekerjaan yang dapat diselesaikan. Dan karena itu, ia akan menamai pedangnya dengan nama Black Lash. Mendengar nama pedang itu membuat Jiarong dan lainnya muntah cairan merah. Dan Yun Xiao kini akan memeriksa pil yang ia buat dan membuka tungku pembuatan pil di dalamnya. Pilnya sudah jadi dengan sempurna. Ketua Su terkejut itu adalah pil murni. Yun Xiao berterima kasih karena sudah mengizinkannya untuk menggunakan ruang permaan. Dan sebagai hadiah, ia akan menjawab pertanyaan selama 1 jam ke depan. Mereka bak mendapatkan hadiah yang luar biasa, yang membuat mereka begitu senang. Kemudian mereka saling tanya jawab. Master Zhang dan Ketua Su selama tanya jawab banyak terkejut dan telah mendapatkan pencerahan. Dan 1 jam pun telah berlalu. Master Zhang dan Ketua Su membungkuk berterima kasih pada Yun Xiao atas bimbingannya. Setelahnya, Yun Xiao berpamitan untuk pergi. Dan lain waktu, ia akan mengajari mereka lagi. Melihat Yun Xiao pergi, Master Zhang bertanya pada Ketua Su, apa pendapatnya tentang Yun Xiao? Ketua Su bilang jika itu tidak terduga, dan ia merasa jika Yun Xiao adalah murid dari Tuan Yang Di, karena mereka berdua mirip. Mirip di sini berdasarkan sifatnya. Tapi Master Zhang tidak yakin jika Yun Xiao adalah murid dari Yang Di, karena Yun Xiao memiliki aura yang berbeda dan lebih misterius dibandingkan dengan Yang Di. Beralih di rumah Meng Wu. Meng Wu yang baru saja memasuki rumahnya, ia dikejutkan dengan kedatangan Yun Xiao. Dengan ekspresi kesal, Yun Xiao bertanya keberadaan Meng Bai.